Baik, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Boleh ini ambil itu. Haleluya. Baik, kita akan memulai ibadah ini. Mari kita satukan hati. Ya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita ulangi lagi. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi kita ulangi. Aku mengasihi Engkau
Kau Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh Yesus, Engkau yang kami perlu Tuhan. Oh ajaib Tuhan, Engkaulah yang kami perlu Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhan yang kami perlu Tuhan. Jamah kami Yesus. Haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Engkau yang terhebat bagi kami Yesus. Kami seluruh umat-Mu menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ajaib nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan
kami segenap umat-Mu ya Tuhan, telah menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan urapan kekuasa-Mu atas kami ya Tuhan, saat kami Tuhan melakukan segala kegiatan kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap langkah kami Tuhan hanya untuk melakukan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, untuk Ibu Rio itu videonya belum dihidupin itu Bu ya. Jadi belum, Ibu harus videonya dihidupin Bu. Jadi nggak kelihatan Ibu di sini, hanya namanya aja. Ya. Oke, baik ya. Pada kesempatan ini ya, iya baru Bu. Ya, salam. Haleluya. Ya, salam Gabriel. Haleluya. Baik ya, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Galatia pasal yang ke-6 ya. Ayat yang kedua dan ayat yang ke-4 ya, sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita ya, Galatia pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah, ya saya ulangi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, ayat firman ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan ya, diawali dari dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, kita melihat ya suatu perintah yang utama ya di dalam Alkitab adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, karena ini adalah suatu perintah yang sangat penting ya di dalam kehidupan orang percaya. Nah, salah satu perintah yang disampaikan firman Tuhan kepada kita malam hari ini yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, hukum Kristus itu adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu adalah merupakan semua hukum-hukum kita para nabi dan hukum Taurat, semua bergantung dengan hukum itu. Dan tidak ada hukum yang bertentangan dengan hukum kasih. Nah, dengan kita saling menolong satu dengan yang lain dalam kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita, saudara, dikatakan di sini bahwa dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, mari kita biasakan di dalam kehidupan kita, saudara, ya, untuk kita saling menolong, saling peduli, saling memperhatikan. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari gereja kita, warga gereja kita, saudara. Karena kalau kita hidup dalam kasih, udah pasti namanya tolong menolong dan itu saling mengasihi atau saling peduli, saling memperhatikan ya di dalam keluarga kita, di dalam warga gereja kita, saudara, itu sudah pasti karena ini adalah suatu perintah penting bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya mengimbau kita kepada kita semua, saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa mari kita memulai hari-hari kita ya untuk kita saling memperhatikan, saling peduli dalam sesama anggota keluarga kita. Ya. Itu dimulai dari sana, ya dimulai dari Yerusalem itu, saudara, kita memulai suatu kasih. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara di dalam pekerjaan kita, di dalam
aktivitas kita sehari-hari, ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh ya melakukan perintah ini. Bahkan melakukan kasih itu, saudara, dikatakan di dalam ayat 10, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Galatia itu dikatakan, ya karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, luar biasa. Ya, kenapa maksudnya? Kenapa kita dimulai dari teman-teman kita seiman, saudara? Karena kalau kita sudah membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan kita, ya kepada orang-orang, saudara, yang yang mungkin kita anggap saudara kita dalam seiman, saudara, udah pasti dimanapun kita berada, di luar sana juga, pasti hal ini akan kita lakukan. Ya. Pada kesempatan ini, ya, apapun profesi kita, baik ibu rumah tangga, maupun juga ya bapak-bapak yang melakukan aktivitas hari ini, mari kita pancarkan kasih di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita hidup dalam kasih, kalau kita melakukan kasih itu dalam kehidupan kita, sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Orang lain melihat kita bahwa kita sungguh adalah murid Kristus, saudara, kekasih dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu pada kesempatan ini, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan tundukkan kepala, ya. Jadi ya kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan firman-Mu kepada kami sekalian yang mendengarkan siaran ini, ya Tuhan, dan juga kami yang ada di rumah beserta dengan anak-anak. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini, ya Bapa, menjadi rema dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan kami menjadi duta-duta Injil Kristus untuk memancarkan kasih di tengah-tengah dunia yang gelap ini, ya Bapa. Ya Tuhan, karena ini adalah perintah-Mu, Tuhan, yang telah Engkau firmankan bagi kami. Itulah sebabnya kami memohon Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk dapat membantu kami, Bapa, untuk melakukan, oh Tuhan, firman-Mu ini untuk kami hidup di dalam kasih-Mu. Pada kesempatan ini, Tuhan, juga hamba berdoa, Bapa di surga, kepada seluruh warga GBI Kota Daud, dimanapun mereka berada saat ini. Begitu juga, Tuhan, kami yang bersama-sama dalam siaran ini, ya Tuhan. Bapa, berkatilah kami, langkah kami sepanjang hari ini, Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, ya Tuhan. Aktivitas mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Ya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai mereka, Tuhan. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami, Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala malapetaka dan kecelakaan, ya Tuhan. Bahkan Tuhan, di dalam pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan, jauhkan kami dari penularan virus yang berbahaya ini, ya Tuhan. Kami tidak meragukan Tuhan Bapa tempat perteduhan kami, karena Allah kami Allah yang sudah terbukti kuasanya. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah keluarga kami, ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu, ya Bapa di surga, yang dalam kesulitan kehidupan dan kesukaran-kesukaran yang ada yang kami hadapi. Berikanlah kepada kami jalan keluar, ya Tuhan. Hamba berdoa, ya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang tidak mengizinkan umat-Mu, Tuhan, oh Bapa, menghadapi persoalan yang tidak mungkin, Tuhan Yesus, kami tanggung, Bapa. Karena firman-Mu yang berkata, Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Di saat kami dicobai, ya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar. Kami yakin dan percaya janji firman-Mu ini, ya Tuhan, Engkau mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Pelihara bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa ini, Tuhan bangsa yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri dan semua jajaran dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Roh Tuhan Bapa yang melingkupi kami ya Bapa di surga di dalam bangsa ini. Angkatlah Tuhan pandemi ini di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, semua orang Bapa di surga yang terjangkit virus ini ya Tuhan. Bapa kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Begitu juga pemulihan ekonomi untuk bangsa kami Tuhan. Bapa, terlalu ajaib Engkau Tuhan untuk memulihkan ekonomi bangsa kami. Kalau kami mendengar Tuhan banyak kerugian Tuhan. Oh di sektor-sektor Bapa di surga. Usaha Bapa di dalam negeri kami. Tetapi kami tetap percaya Tuhan di tangan-Mu ada pengendalian bangsa ini. Engkau Allah yang memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote ya Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan ditegakkan Tuhan untuk bangsa ini. Berkati bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari perpecahan Bapa di surga. Orang-orang yang melakukan keonaran untuk bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau tangkap mereka ya Tuhan. Supaya mereka bertobat dan sadar. Supaya kami dapat bergandengan tangan untuk membangun bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga, oh Bapa di surga, berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Ibu Aritonang yang sedang sakit tenggorokan ya Tuhan. Bapa jamah tenggorokan Ibu Aritonang Tuhan. Engkau pulihkan kesehatannya. Berkati dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Ibu Aritonang disembuhkan, dijamah oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Aritonang mengalami kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, Engkaulah segalanya bagi kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan melakukan segala aktivitas kami ya Bapak di surga. Tuntunlah kami Roh Kudus, pimpin kami sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istri kami, berkati suami kami ya Tuhan, anak-anak kami Tuhan, jadikan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah segalanya bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Baik. Ya, Shalom Ibu Nang Rio. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Gabriel. 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 Haleluya. Oke. Ya baik ya, kita sudah ya, memang kita nggak lama-lama ya kalau aktivitas ya. Kita memulai hari ini dengan aktivitas yang mantap. Haleluya. Oke, saya matikan ya. Halo buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaannya tak turun di tempat